tidak menggunakan lagi bahan bakar alat pemotong. Misalkan alat pemotong itu dulu bisa menggunakan bensin atau menggunakan solar untuk memotong satu produk tertentu. Nah, sekarang tidak perlu lagi kita menggunakan laser, bisa digunakan sebagai alat potong juga. Nah, hal-hal seperti itu disebutkan variable cost, yaitu biaya-biaya yang bisa berubah. Jadi nanti bensin itu tidak digunakan lagi, ya kan? Tidak digunakan lagi. Nah, splice juga gitu kan? Gitu ya, kita mungkin akan merubah produksi itu tidak dengan menggunakan bahan baku ini. Nah, perubahan bahan baku itu menjadikan perubahan dalam bentuk harga juga, dalam perubahan dalam meraih keuntungan juga. Nah, disitulah makanya dia dimasukkan dalam variable cost, ya. Ya, jadi kenapa dia masuk seperti itu? Karena sewaktu-waktu akan berubah, ya. Seperti bensin itu bisa aja berubah. Mungkin dari bensin menjadi solar, atau tidak bensin tidak solar menjadi sekarang ini sudah ada digital, pemotongan secara digital. Coba, ya kan sekarang kan segala sesuatunya kan bisa lebih diminimaliskan untuk biaya-biaya produksi itu, ya kan? Nah, terus lalu similarly variable cost inspection ini memang semi variabel, ya, biaya-biaya semi variabel. Nah, itu cost department service, ya memang kalau biaya-biaya service atau pemeliharaan gitu ya, itu kan tidak tentu. Kadang-kadang waktu alat ini perlu pemeliharaan hanya setahun, dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun dibutuhkan. Tapi ada juga beberapa alat yang tidak butuh pemeliharaan. Ya, butuh pemeliharaan mungkin hanya ke dalam kurun waktu 2 tahun atau berapa tahun mendatang. Ya kan, seperti alat tenun itu tidak mungkin tiap bulan dia harus diservis kan, tapi kan dia butuh waktu nanti 6 bulan sekali atau apa, nah kayak gitu ya. Nah, water, headlight, and power, ya, listrik dan sebagainya, itu kan kebutuhan yang sifatnya semi variabel, jadi bisa berubah dalam beberapa waktu. Itu kan ya, inspection itu inspeksi ya, pemantauan jadi di situ ya. Nah, ini juga gitu. Jadi semua biaya-biaya yang termasuk dalam semi variable cost, yaitu yang sewaktu-waktu bisa berubah, ya, bisa berubah tergantung dari kurun waktu yang ditentukan, gitu ya, seperti itu ya. Berikutnya ini adalah biaya yang dikaitkan dengan di departemen produksi dan departemen lainnya, yaitu purchasing and service department dan common cost and joint cost, ya. Jadi kalau misalkan purchasing ini biaya produksi, biaya produksi dan service, ya, biaya service. Nah, ini dikaitkan dengan biaya produksi dan departemen lainnya, ya, seperti itu ya. Nah, ini juga, ini habis ya materinya ya? Oh, masih ada sih? Ya. Nah, ini biaya servis produksi dan servis. Nah, itu dimasukkan ya di dalam biaya produksi. Nah, common cost and joint cost. Common cost biaya atas penggunaan fasilitas atau jasa oleh 2 atau lebih kegiatan. Ya, kalau joint cost terjadi pada saat pembuatan satu produksi, namun kegiatan tersebut akan menghasilkan suatu atau lebih produk. Ya. Oke, berikutnya. Esther, sehat kamu, Esther? Sehat, Bu. Kamu di mana posisi, Esther? Saya di Batam, Bu. Oh iya, ya, Esther tadi di Batam. Aku Iya. lupa di apa gitu. Itu kamu jauh banget tuh ya. Tapi koneksinya cakep ya, Esther ya? Bagus kok, Bu, koneksinya, Bu. Kamu pakai apa? Saya pakai WiFi, Bu, di rumah. Oh iya, WiFi-nya apa? IndiHome atau apa? IndiHome, Oh, Bu. ya, IndiHome bagus ya di sana ya. Di Iya, aku Bu. jelek ya justru, makanya aku ganti. Tapi kadang-kadang di tempat saya yang Fresh Media jelek, gitulah kira-kira. Namanya juga dunia maya ya, nggak ada yang pasti.
hal-halnya pasti akan berubah-berubah, tergantung angin, tergantung matahari gitu ya. Jadi kalau misalkan Allah menentukan angin ke sana, ya udah deh koneksi kita kurang bagus gitu ya. Seperti itu. Oke, biaya yang dikaitkan dengan periode akuntansi, capital expenditure, diharapkan memiliki manfaat jangka panjang dan dicatat sebagai aset. Terus revenue expenditure, yaitu pendapatan ya, itu memanfaat ya, manfaat yang dirasakan pada tahun berjalan dan dicatat sebagai expenses ya. Berikutnya, biaya yang dikaitkan dengan ini hampir selesai ya. Biaya yang dikaitkan dengan keputusan atau tindakan atau evaluasi, yaitu differential cost, marginal cost, incremental cost, dan out of pocket cost, sunk cost, lalu opportunity. Ya. Yang dikaitkan dengan keputusan atau tindakan evaluasi, bagaimana? Biaya yang differential cost, yaitu biaya yang berbeda-beda ya. Sedangkan managerial cost, biaya manajerial ya, incremental cost yaitu biaya tambahan ya. Di sini dalam arti biaya tambahan. Out of pocket cost ialah biaya sendiri ya, biaya yang diambil dari pribadi sendiri ya. Jadi terus sunk cost, biaya yang hangus ya. Opportunity cost yaitu biaya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja terjadi kemungkinan kayak gini nih, kayak pandemi ini kan, kemungkinan terjadi ada pandemi ini sehingga kita harus mempunyai biaya opportunity. Biaya kemungkinan yang harus kita siapkan adalah apa? Adanya link WiFi, ya kan? Adanya penambahan dari biaya-biaya seperti WiFi dan sebagainya, seperti itu, ya. Oke, kita udah selesai nih ya. Terus, oh iya, aduh masih lama ya. Terus bagaimana? Mau diskusi? Silakan. Gini, RPS ini sebenarnya sudah ada. Ibu belum sharing ke Anda sekalian ya, ke kalian karena apa? Sepertinya masih ada perubahan. Lalu ini apa sih? Kok ada tulisan please move the window any from. Ini mah Ica kali ya, dari Ica ya, Ica? The share application. Dari saya, Bu. Bukan, Bu. Oh, dari kamu. Oh, kamu ngapain sih? Kok tiba-tiba keluar begituan? Ini siapa nih? Mohon maaf Bu, jaringannya macet. Oh, Ica tadi ya? Kamu Ica ya? Iya, Bu. Oh, udah lewat ya, Ica? Terus aku bacanya baru tadi. Sorry ya, maaf ya. Jadi gimana? Kan Anda sebenarnya banyak tugas nggak? Untuk saat-saat ini. Siapa yang mewakili ketua kelas? Ayo buy one get one, mana buy one get one? Ketua kelas mana buy one Hadir, get Ibu. one? Iya. Kamu banyak tugas nggak kelas ini? Lagi banyak tugas nggak? Sebenarnya coba silakan. Iya, bisa dibilang ada sih, Bu. Bisa ada, dibilang banyak lah, lumayan, Bu. Oh, gitu. Di dalam cost accounting ini ada beberapa tugas, bisa saya tugaskan setiap pertemuan, tapi itu tergantung saya. Nah, saya makanya ingin melihat kalian sendiri bagaimana aktivitasnya. Tapi saya mohon kalau seandainya ada tugas, kalian kerjakan. Ini ada dua tugas ya nanti ya, individu sama kelompok. Ya. Untuk saat ini, pertemuan besok, saya nggak usah kasih tugas ya. Bagaimana buy one get one? Oke, Bu, siap. Ya. Kamu lagi banyak tugas kan? Gitu ya. Tapi saya minta supaya belajar yang benar-benar belajar ya kelas ini ya. Jadi kalau nggak dikasih tugas terus nggak belajar gitu, jangan dong. Dibaca-baca tuh e-booknya ya. Oke, Bu, siap, Bu. Sepakat kelas ya? Sepakat, Bu. Ya, Ibu tuh lebih senang bernegosiasi dengan kalian semua supaya maksud saya tuh supaya tidak ada stressing di dalam menerima
pelajaran, jadi mata kuliah ya. Ada kalanya mahasiswa merasa stres dengan begitu banyak tugas, sehingga saya memaklumi hal itu gitu loh. Tapi bukan berarti Anda tidak mempelajari mata kuliah ini, dan saya mungkin akan memberikan tugas-tugas di beberapa pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, ya kan? Bisa kan gitu ya? Sekarang mata kuliah apa yang sedang banyak tugasnya? Fendi. Kamu lagi Dari ada matematika keuangan, Bu. Itu deadline-nya hari ini. Terus ada lagi. Kamu ngeliat ke belakang, emang apaan di belakang? Ada sesuatu yang nge-stop kamu? Terus ada bikin apa, Bu? Yang urgensi tentang BMN kalau nggak salah. Oh, BMN. Gitu. Gitu ya. Bagaimana pendapat yang lain? Siapa ini yang belum ngomong? Siapa ya? Rebecca udah. Putra, aku belum dengar suara Putra. Mana Putra? Putra udah deng. Siapa yang belum? Ica siapa, Cak, yang belum ngomong? Hah? Reza. Iya, Rosalina tuh yang cantik tuh. Itu yang film Rosalina yang belum ngomong tuh Rosalina. Rosalia. Oh, Rosalia. Bukan Rosalina ya. Rosalia mana Rosalia? Ya, Bu. Pendapatnya gimana Rosalia? Gimana ya? Saya juga bingung, Bu. Bingung ya. Rosalia, kamu sudah paham tentang LMS belum? Belum juga? Kurang paham, Bu, saya, Bu. Gimana ya kita ngatasin itu ya? Coba deh dipikirkan. Buy one get one, coba pikirkan itu. Gimana ya? Kita punya sistem ini. Saya itu cuma bisa ngupload doang, tapi saya mengoperasikan, saya tidak paham gitu loh. Coba. Di sini yang jago IT siapa sih? Ada nggak? Ada, Bu, namanya Rafif. Rafif, kamu jago IT katanya. Kamu sejauh mana sudah mempelajari tentang LMS? Nyebut aja saya sebut. Learning Management System. Menurut pendapat kamu gimana? Kemarin saya baru nyoba login sih, Bu. Terus lihat-lihat bentar. Tapi belum terlalu paham sepenuhnya juga. Oh gitu. Coba kamu kan berarti kamu udah login ya. Kamu udah lihat materi Ibu udah masuk belum akuntansi biaya? Bentar, Bu. Kemarin cuma... Coba kalian lihat deh, akuntansi biaya Ibu sudah upload materinya. Apakah sudah kalian bisa lihat atau gimana? Terus setelah itu kita ngapain gitu loh, maksudnya saya mesti udah upload, terus apa ya? Katanya sih bisa buat apa gitu, cuman aku nggak begitu paham deh. Aku yang mikirin gituan. Kayak Google Class aja, Bu. Atau gimana gitu, Bu? Tapi dia nggak bisa seperti ini, komunikatif seperti ini bisa nggak? Kita ngobrol ini kayak Zoom gini nggak bisa? Kurang tahu sih, Bu. Kalau saya akses sih kayak Google Class aja kalau saya akses gitu, Bu. Cuma ada upload file gitu atau tugas. Ada nggak? Raffi udah lihat belum? Cuma Raffi. Ada itu, Bu. Cuma ada chat tertulis aja. Kayaknya kalau chat tertulis gitu, Bu. Tulisan saya. Bukan, Bu. Maksudnya buat komunikasinya cuma ada yang kayak chat tertulis gitu. Gak ada kayak Zoom. Oh iya, nggak ada ya. Tapi kok kemarin di grup itu bilang, oh saya sudah pakai seperti Zoom. Emangnya bisa? Kayaknya saya belum pernah melihat itunya deh. Apanya tuh namanya, aplikasi itu bisa dipakai buat seperti ini gitu.
Raffi, coba kamu cek Ibu udah masukkan materi, sudah kamu bisa buka belum? Di pertemuan 1 ada, Bu, materinya. Materinya kayak gini kan? Iya, Bu. Iya. Yang PPT tadi. Nah, yang PPT sama kan? Nah, terus berarti PPT bisa masuk, terus saya convert ke PDF, rupanya dia bisa masuk juga. Artinya dia bisa menerima PPT dan bisa menerima PDF, ya kan? Seperti itu. Nah, terus kita ngapain setelah itu dengan aplikasi itu? Kalau saya masih belum kurang paham juga sih, Bu. Tapi kalau yang di panduannya katanya bisa semacam upload tugas dan kuis gitu juga. Upload tugas dan kuis ya. Iya. Nanti apa nanti kita coba sewaktu-waktu ya. Coba jadi gini, kita dua aja. Kalian nanti kalau ada tugas, kan minggu ini tidak ada, minggu depan insya Allah ada ya. Itu kalian upload di situ. Coba Ibu juga pengen tahu juga sih, saya juga belum pernah coba ya. Tapi kirim juga ke email Ibu nanti gitu. Kita coba ya, kita try and error juga sih. Untuk mencoba segala sesuatunya kan perlu dicoba, kalau nggak kita nggak bisa. Itu seperti itu. Gimana Irfan, setuju nggak? Ivan Agdi Nugroho. Setuju, Bu. Setuju ya. Jadi kita coba juga, misalkan tugas disampaikan, masukkan juga di situ, diupload di situ juga, di sistem itu, lalu tapi kirim juga ke email Ibu misalkan, nanti Ibu kasih tahu emailnya, seperti itu. Kayak gitu ya. Supaya gini, supaya saya khawatirnya kalau kita tidak melakukan sama sekali, nanti Ibu takutnya kena sanksi juga ya. Kok dosennya nggak mengarahkan gitu kan? Seperti itu. Padahal sih bukannya nggak ngarahin, kita sendiri juga lagi bingung kan gimana cara ngerjainnya, ya kan? Bukan tidak mengarahkan, tapi kan ya kalian coba aja nanti, sama-sama mencoba. Ibu juga mencoba, makanya Ibu udah mulai mengupload itu, lalu nanti setelah itu kalau ada tugas bisa di-upload juga di situ. Ya. Begitu Ica ya, setuju nggak Ica? Setuju, Bu. Tapi yang bagian ngirim ke email Ibu, nanti Ica kumpulin aja dulu, Bu, baru kirim ke Ibu. Iya, saya setuju tuh, Ca. Jadinya aku terima satu aja, Ca. Nanti itu terdiri dari beberapa kan. Kamu kompres kan nanti kan? Itu. Iya, Masukin ke drive ya? Iya, Bu. Nanti tinggal ngasih link ke Ibu. Nanti tinggal saya buka kan terjadi. Saya kalau satu-satu, aduh banyak banget nanti di itu saya kan. Iya, seperti Bu. Itu. Oke. Lalu saya pengen tahu kesulitan apa sih yang dihadapi selama ini? Anda semua nih mahasiswa kelas 305? Nggak ada ya? Maksudnya lancar-lancar aja kan ya? Untuk ini belum ada ya? Kita sebentar deh. Ibu tuh, ini kan Zoom keputus-putus ya. Gimana kalau nggak keputus tuh seperti apa gitu kan? Udah nggak lagi, Bu. Soalnya nanti kelas juga udah beli yang untuk unlimited gitu, Bu. Jadi nggak ada batas waktu lagi, Bu. Oh, sekarang belum ya? Sebulan belum disiapkan? Iya, Bu. Hanya ya nanti ya ini mau diinikan ya? Iya, Bu. Oke. Ibu, apalagi yang akan Ibu sampaikan? Ada yang mau bertanya nggak sih? Silakan loh, kalau ada yang mau bertanya loh. Itu tadi kan kita ngobrol-ngobrol aja nih mengenai ini sistem, mengenai apa gitu. Kalau ada yang bertanya silakan. Ini materi juga belum banyak ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ibu bikin laporan portal.